Halo rekan-rekan semua ya, selamat siang ya. Kali ini kita mau ngomongin tentang penipuan properti yang berkedok syariah ya. Ada beberapa pengembang nakal ya, nggak semuanya, ini nggak semuanya pengembang seperti itu. Tapi ada pengembang nakal yang mengangkat tema syariah ini untuk menipu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali orang-orang ya, orang-orang yang terjebak dengan penipuan modus perumahan syariah ini. Mereka menawarkan skema yang tanpa riba, kemudian tanpa sita, kemudian angsur semampunya dan sebagainya. Ini kan promosi-promosi yang membuat banyak sekali orang-orang tertarik gitu loh. Padahal ini hanyalah kedok mereka untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ya, mereka biasanya menggunakan skema in-house. In-house itu bayarnya ke developer. Bayarnya ke developer, kemudian diiming-imingi tanpa sita, tanpa riba, bayar semampunya. Nanti kalau sudah lunas, ya, kalau sudah lunas nanti sertifikatnya akan dibalik nama ke atas nama pembelinya. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Ya, jadi tidak semua ya, tidak semua developer nakal, tetapi kita harus benar-benar paham bagaimana kita mempercayakan ya hal ini terhadap developer sehingga mulai dari tahapan awal sampai nanti lunas yang mungkin itu 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi ini tetap amanah. Ya, karena dengan skema seperti itu ya sangat mungkin terjadi masalah di tengah jalan. Ya, nanti kita mau bahas itu. Nanti kita mau bahas ke situ. Jadi bagaimana sertifikatmu dibawa oleh developer, kamu nyicil ke developer tersebut ya, tanpa bawa sertifikatmu ya, sertifikat masih atas nama developer, kamu nyicil ke developer tersebut, tetapi developer ini menjamin ya selama 10 tahun atau 15 tahun lagi masih amanah kan gitu kan ya. Nah, ayo kita diskusi ya, kita diskusi lebih lebih dalam lagi ya. Jadi kita akan bedain ya in-house sama KPR ya. Kalau in-house itu bayarnya ke developer, ya, tapi sertifikatnya masih atas nama developer nih. Ya, biasanya nanti ini bayarnya secara syariah, nggak ada riba, nggak lewat bank, langsung ke saya, langsung ke developer. Nanti begitu selesai, kamu ngangsurnya lunas, nanti sertifikat akan saya balik nama ke kamu. Nah itu in-house ya, in-house bayar lewat developer. Nah ini kamu harus tahu, benar-benar tahu developer ini bagus atau enggak. Nah, menjamin nggak selama 15 tahun ini nggak terjadi apa-apa. Selama 10 tahun ini nggak terjadi apa-apa. Ya, karena nanti kamu akan ngangsur terus 10-15 tahun, kemudian sertifikat itu baru dibalik nama 10 atau 15 tahun kemudian, kan gitu. Ya, ada jaminan mereka amanah nggak gitu. Beda sama KPR, ya. Kalau KPR ya, begitu kamu akad dengan bank ya, kalau KPR kamu akad dengan bank, sertifikat itu otomatis sudah balik nama atas nama kamu. Ya, jadi di sertifikat nanti dibalik nama atas nama kamu. Ya, waktu akad itu sudah langsung proses balik nama. Ya, di samping sertifikat yang atas nama kamu, nanti bank punya pegangan yang namanya sertifikat hak tanggungan. Ya, jadi sertifikat hak tanggungan ini adalah sebagai bukti bank bahwa kamu minjam di bank. Ya, sebagai kamu minjam sebagai bukti bahwa kamu ada pinjaman di bank. Nah, nanti ada perjanjiannya di situ. Nah, jadi di BPN ini, di Badan Pertanahan ini tercatat bahwa ini sertifikat sudah atas nama pembeli tetapi sedang dianggunkan di bank. Nah, itu kalau proses KPR ya. Kalau in-house yang ditawarkan banyak perumahan yang berkedok syariah ini, ya tidak semua ya, sekali lagi ya, tidak semua. Makanya kamu harus pintar memilih mana ini yang kedok syariah atau yang benar-benar syariah. Ya, yang berkedok syariah ini nanti sertifikatnya ini atas nama pengembang, masih atas nama pengembang. Nah, kamu dijanjikan, sekali lagi dijanjikan, nanti kalau sudah lunas ya, sertifikatnya akan dibalik nama ke kamu, kan gitu. Tapi sertifikat ini masih atas nama pengembang. Nah, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan di tengah jalan ini ada gitu, bahkan besar. Misalnya, sertifikatnya sama pengembang digadaikan ya atau dianggunkan. Bisa saja kamu nggak perlu hadir karena apa? Masih atas nama pengembang ya. Sertifikatnya masih atas nama pengembang. Tetapi ketika diproses KPR tadi beda karena sertifikatnya sudah atas nama kamu ya. Cuman ada sertifikat hak tanggungan yang menjelaskan bahwa kamu punya tanggungan di bank dengan anggunan rumah tersebut. Jadi beda, prosesnya beda. Nah, banyak pengembang yang awalnya nggak nakal tapi jadi nakal. Nah, contoh case misalnya. Ini pengembang ini niat bener, emang niat nanti akan amanah selama 10-15 tahun ke depan. Tetapi di tengah jalan ketika proyek-proyeknya ada masalah, bisa saja dia menggadaikan sertifikat.
Padahal itu rumah sudah dijual ke kamu kan gitu. Tapi kan atas namanya masih pengembang dan sertifikat fisiknya itu juga masih dibawa oleh pengembang. Makanya hati-hati ya. Hati-hati, jadi jangan sampai kamu ketipu ya. Jangan sampai kamu ketipu. Bahkan ada pengembang yang lebih nakal lagi gitu loh. Lebih nakal lagi. Jadi sertifikatnya ini masih atas nama pemilik tanah ya. Kemudian dia menjual tanah tersebut gitu. Sertifikatnya belum dibalik nama ke atas nama pengembang ini. Dijual dia menjual tanah tersebut padahal masih atas nama si pemilik tanah ini ya. Kemudian kamu beli nih, kamu beli, kemudian kamu bangun rumah gitu. Nanti kamu percaya 15 tahun kemudian kamu akan balik nama sama si pengembang ini. Kan seperti itu ya. Nah, padahal ini masih punya pemilik tanah yang pertama. Nah, ternyata di tengah-tengah jalan ada sengketa nih antara pemilik tanah yang pertama tadi dengan pengembang ini ada sengketa, nggak cocok. Ya, kita sebagai pembeli yang dirugikan gitu loh. Karena sertifikatnya juga masih atas nama yang punya tanah ini gitu. Nah, tapi kita kan bisa nuntut si developer ya bisa. Bisa, developer kamu tuntut masuk penjara banyak kasus seperti itu. Ya. Jadi dibohongin seperti itu kemudian customernya nuntut developer, developernya kena masuk penjara banyak. Tetapi tidak serta-merta rumah itu menjadi hakmu gitu loh. Ya. Karena masih ada proses bahwa ini sertifikat masih atas nama pemilik yang syah gitu ya. Jadi gitu. Jadi kemarin ada yang tanya, "Loh, tapi saya kan prosesnya lewat notaris." Ini sertifikatnya di bawah pengembang, tapi saya pakai notaris. Nah, bahwa ini terjadi jual beli. Ya, tugas notaris itu kan hanya mencatat. Tugas notaris hanya mencatat. Sementara kalau sertifikatnya tidak dibalik nama saat itu, berarti kan masih atas nama pengembang. Kan gitu kan ya. Artinya pengembang masih bisa saja menggadaikan. Ya, tapi nanti kan bisa saya tuntut. Ya bisa, sekali lagi bisa. Kalau sertifikatnya digadaikan pengembang, kamu nuntut pengembang bisa. Kena pidana juga, ya pemalsuan dan lain-lain. Tetapi kan tidak serta merta langsung rumah itu menjadi hakmu. Ya, karena secara hukum ya di BPN ya pemilik sertifikatnya masih atas nama bukan kamu, masih atas nama orang lain kan seperti itu. Nah, itu hal-hal itu yang harus kamu perhatikan. Makanya sangat riskan ketika in-house terlalu panjang gitu. Makanya kalau perumahan-perumahan yang besar gitu, in-house kan paling setahun, 2 tahun gitu. Tapi kalau ada yang menawarkan in-house sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, bahkan 15 tahun dengan sertifikat masih dipegang oleh developer, ya kamu nggak dapat apa-apa, resiko. Kecuali kalau memang misalnya sertifikat dipinjamkan atau dibawa pihak ketiga dengan hak tanggungan juga ada, gitu beda lagi ya. Tapi biasanya rata-rata yang ditawarkan itu kan sertifikatnya masih di developer ya. Kemudian kamu dijanjikan nanti setelah 15 tahun atau 10 tahun lagi balik nama langsung atas nama kamu lah. Apakah selama termin waktu 0 sampai 15 tahun ini benar-benar tidak terjadi apa-apa, siapa yang tahu? Ya. Misalnya itu atas nama developer, kemudian developernya meninggal gitu. Jadi atas nama anak-anaknya. Anak-anaknya nggak mau mengakui bahwa sertifikat itu telah terjual, sengketa lagi. Ya, tapi bisa diurus, bisa ini panjang. Bisa jadi nggak sesuai dengan rumahmu. Rumahmu cuma berapa, kamu ngurus habis berapa? Habis banyak, gitu loh ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati kalau ada penawaran yang menggiurkan tanpa riba, tanpa sita, bayar semampunya, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun tanpa bank. Hati-hati karena konsekuensinya seperti tadi. Jadi sekali lagi kalau in-house itu sertifikatnya masih atas nama pengembangnya atau bahkan masih nama orang lain gitu loh. Dan kamu dijanjikan beberapa puluh tahun lagi, 15 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa dibalik nama atas nama kamu. Tapi kalau kamu KPR, ya, ini bukan menyarankan kamu KPR loh ya. Kalau kamu KPR, sertifikatnya waktu akad jual beli langsung proses balik nama ke kamu. Bank juga punya pegangan hak tanggungan. Berarti kamu sudah diakui oleh negara bahwa kamu memiliki aset properti tersebut tetapi sedang dianggunkan ke bank. Nah, di BPN sudah tercatat seperti itu. Ya, jadi ini pilihanmu ya. Kalau bisa malah saya doakan kalian semua kalau beli nggak usah pakai kredit baik in-house ataupun pakai KPR. Saya doakan cash itu lebih bagus ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan properti berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.